Jadi orang yang baik itu tidaklah suka yang seperti itu. Jadi tatkala Rasulullah ditanya siapa orang yang baik itu, mangtola umruhu. Ya, umruhu barang siapa yang mempunyai umur panjang atau pertambahan umur yang diberikan sekarang itu menjadi panjang itu, wa hasuna amaluhu, dan perbuatan-perbuatannya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Ini orang yang baik. Jangan sampai seperti Bapak sekarang yang umurnya sudah 60 tahun ke atas ini. Kok tambah seneng ngaji, seneng kumpul orang-orang soleh, seneng menghadiri majelis-majelis taklim, majelis ilmu, atau baca taksin dan lain-lainnya. Itulah yang disebut Nabi kita ini orang yang baik, orang yang utama. Yang umurnya panjang, tapi digunakan kebaikan. Ya. Kemudian ditanya lagi kepada orang itu, fa'ayun nasi saron, siapakah orang yang paling soror, yang paling buruk? Ya, saron itu, soror itu paling buruk, paling jelek ini. Maka Nabi kita menjawab, mangtola umruhu, barang siapa yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, dan buruk sekali perbuatannya. Ya, sudah diumurkan, sudah banyak, ya, tetap aja dia nggak ngerti bahwa sebenarnya umur panjang itu adalah karunia Allah yang beri kesempatan supaya kita bertobat. Tapi kita justru sebaliknya, ya, dulu membuat tempat pelacuran itu 1 kamar, sekarang jadikan 10 kamar. Padahal umurnya sudah 80 tahun barangkali. Dia masih berbuat seperti itu. Itulah yang paling buruk, dan nanti nerakanya ya tidak bisa digambarkan orang yang kayak seperti Amal itu. soleh sebelum meninggal menjadi bukti husnul khotimah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Hakim, dan Ibnu Hibban dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka hamba itu akan diperalatnya. Tanya seseorang, bagaimana caranya ia memperalatnya? Ujar Nabi, diberinya taufik untuk melakukan amal soleh sebelum maut, lalu dicabutnya nyawanya. Iya, ya. Jadi kata Nabi kita, ya, wa idza aradallahu bi abdi khairan. Kalau Allah itu menghendaki seorang itu akan jadi baik, calon penghuni surga besok di akhirat, meskipun kelihatan sekarang itu tukang rampok, mungkin apa saja perbuatannya itu buruk, tapi kalau dia ini calon penghuni surga, calon jadi orang baik, maka kata Nabi kita istakmalahu, ya. Istakmalahu itu mereka dipaksanya untuk berbuat, ya. Istakmalahu, mereka dipaksa untuk suatu berbuat, ya. Kira ditanyakan, kaifa, bagaimana, ya, miluhu ya Rasulullah, bagaimana cara Allah memaksa dia berbuat, ya, supaya berbuat itu. Kalau Nabi bersabda, yuafikuhu li amalin soleh, kemudian diberi taufik oleh Allah supaya dia bisa beramal soleh, ditunjukkan ini yang baik, yang tidak baik, hatinya dicerangi oleh Allah Subhanahu wa taala qoblal maut, sebelum mati, summa, kemudian yakbidu, ya, kemudian atau yakbidu, kemudian Allah mencabutnya atau Allah mengambilnya alaihi atasnya, jadi rohnya kemudian diambil. Jadi orang yang calon jadikan orang baik, mungkin calon di surga itu sebelum mati, di saat-saat sudah tua, maka enak sekali dia mengerjakan perbuatan baik, asalnya nggak pernah jamaah ke masjid, jamaah enteng. Dulu sering rasani orang, sekarang kalau mendengar saja sudah tidak enak. Telinga itu saja sudah tidak enak. Kalau ada orang membicarakan keburukan orang lain, telinga itu sudah tidak enak mendengarkan. Ya. Selalu menghindar atau diberi nasihat supaya tidak berbuat seperti itu. Jadi amal soleh sebelum meninggal itu menjadi bukti bahwa dia husnul khotimah, karena Allah itu menghendaki dirinya baik, mereka dipaksa oleh Allah supaya dia mau mengerjakan pekerjaan baik. Dengan caranya apa? Diberi taufik oleh Allah Ta'ala, diberi pemahaman, pengertian agama ini, bahwa ini perbuatan buruk, tiba-tiba mereka kemudian sadar. Kalau saya lihat di masjid itu banyak sekarang ada orang-orang tua yang dulu nggak pernah ke masjid itu, yang masih agak muda itu diajak ngaji aja susah. Sekarang di masjid sebelum adzan sudah duduk di masjid, tandanya mereka dijadikan oleh Allah
kebaikan. Kalau dia tetap istiqomah sampai dipanggil oleh Allah menghadap kepadanya tetap istiqomah. Insya Allah mereka itulah calon husnul khotimah karena tandanya sudah nampak di dalam diri orang itu. Asalnya jahat menjadi orang-orang yang baik. Maka dari itu kita itu tidak boleh buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah kalau menguji kita dengan ujian karena kasih sayangnya Allah. Kalau Allah itu menimpakan kepada kita sakit, bencana, dan lain-lainnya itu karena Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang ada pada kita yang tidak akan mampu ya kita menghapusnya hanya dengan amal, ya, dengan musibah, jadikan sakit, barangkali ada yang sampai stroke, mungkin ada sampai buta matanya karena glaukoma dan lain-lainnya. Orang seperti itu, itulah ujian barangkali menurut kita berat, tapi itu ujian yang ringan dibandingkan dengan dijadikan orang kaya, duitnya melimpah ruah, yang nanti jadi sambu, ya, dunianya susah, akhirnya tambah luar biasa sekali nanti. Jadi kalau orang dijadikan orang dicoba sakit dan sebetulnya setelah sakit selesai ya, diambil oleh Allah ruhnya, kemudian nanti ditempatkan di tempat terpuji di akhirat telah. Oleh karena itulah kita harus berbaik sangka kepada Allah. Sekarang apakah keutamaan seorang berbaik sangka kepada Allah? Monggo Bu Wati. Keutamaan baik sangka terhadap Allah. Seharusnya orang yang dalam keadaan sakit itu mengingat akan luasnya rahmat Allah dan berbaik sangka terhadap Tuhannya. Berdasarkan hadis yang direwayatkan oleh Muslim dan Jabir yang mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 3 hari sebelum wafatnya, yang artinya janganlah seseorang itu meninggal kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Ya, jadi Rasulullah pesan betul ya. Saya misalnya, ya saya itu terasa sekali dengan umur sekian ini, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Ta'ala ya. Nah saya rasakan ya, sudah jalannya aja sudah tidak begitu cepat, barangkali tidak seperti dulu diajak umroh, Masya Allah. Ya kalau sebenarnya kamu mau menolak itu ya karena sudah tidak senikmat dulu pada saat muda ya. Kalau muda memang senang. Kalau sesuatu yang dibandingkan kesulitannya dari sini diajak jalan ini, barangkali mampu atau tidak ya kita serahkan kepada Allah. Barangkali saya misalnya nanti di sana diambil orang, dimatikan ke Mekah dan Madinah kan senang sekali ya. Karena orang yang meninggal di 2 kota itu adalah ada perlakuan khusus ya menurut sabda Nabi. Dalam sabda Nabi mengatakan la yamutunna, jangan sekali-kali kalian meninggal atau mati ahadukum di antara kalian ila wa yuhsinu dhanna billahi, kecuali ia berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau sudah meninggal dunia, itu rasakan Allah mengampuni dosa-dosa kita, sudah Allah menerima seluruh amal-amal soleh kita, dan Allah tidak akan memberikan siksa yang melebihi dari kekuatan kita. Allah Maha Baik, Allah Maha Pengampun. Itu harus kita tanamkan di dalam diri kita, khususnya kalau sedang sakit ya. Masih ingat dulu saya sampaikan ini tentang doanya orang yang sedang sakit, kemudian kata Nabi kita kalau dia berzikir itu kemudian Allah ternyata menjadikan dia meninggal dunia, maka dia diselamatkan, tidak akan tersentuh api neraka. Itu apa masih ingat? Terus la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu masih ingat ya? Masih ada catatannya Bu ya? Masih ada Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ditularkan Bu, ditularkan kepada siapa saja. Biar kita, saya sendiri ya lupa kalau enggak sedang menyampaikan. Kalau menyampaikan ya seringan-ringan sedikit. Kalau saya lupa, salah ditolong dibetulkan. Jadi ada 3 kalimat ini, terbalik pun susunannya sih tidak masalah, tapi sebaiknya kita ucapkan seperti itu. La ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tauhid yang pertama ditanamkan tatkala kita menghadap kepada Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Nah, la ilaha illallah lahul mulku wal hamdu. Ya. Dan terakhir, la ilaha illallah wala hawla wala quwata illa billah. Siapa yang membaca doa itu, kemudian ditakdirkan meninggal dunia, ini tentunya pada saat sakit kita banyak itu, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Tidak akan tersentuh api neraka. Terus kedua hadis tersebut mengebu. Hadis tersebut menunjukkan diutamakannya menaruh harapan besar akan keampunan Allah, agar seseorang itu dapat menemuinya dalam keadaan yang paling disenanginya. Karena ia maha pengasih lagi maha penyayang, maha murah lagi maha dermawan, suka memberi maaf dan memenuhi harapan. Nah, Hadis coba kita renungkan kalimat-kalimat ini. Jadi, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Kalau orang dikasih oleh Allah dan disayang, tidak mungkin disisanya. Allah maha murah dan maha dermawan. Allah itu pasti memberikan rezeki kita semuanya seperti yang sudah dijanjikan. Tidak mungkin akan Allah mengurangi apa yang dijatakan oleh Allah kepada kita. Suka memberi maaf, berapapun dosa yang kita kerjakan pasti diampuni oleh Allah, dan memenuhi harapan bahwa harapan kita akan selamat di akhirat kelak akan dipenuhi nanti. Jadi baik sangka seperti itu kita tanamkan terus, khususnya bagi mereka yang sedang dirundung oleh segala macam kesulitan sakit misalnya diantaranya. Terus hadis tersebut Hadis tersebut juga menyatakan bahwa setiap orang akan dibangkitkan menurut keadaan ketika ia hendak menemui ajal. Maksudnya bahwa tatkala mau menemui ajal itu baik sangka kepada Allah, Allah tidak akan menyiksa, Allah akan mengampuni dosanya, ya diampuni, tidak akan disiksa oleh Allah. Tapi tidak ketakutan, waduh saya itu berzina, saya mencuri, menipu dan lainnya. Wah gak urung bisa hancur saya nanti, hancur-hancuran ini dia alam barzah nanti. Ya memang hancur-hancuran orang itu ya. Karena anak idza dzanni abdi bi, aku tergantung atau sangka hambaku. Kalau hambanya menyangka baik Allah itu, maka Allah akan memberikan kebaikan. Kalau sangkanya buruk, maka keburukan yang diperoleh. Diriwayatkan, Mangga Bu. Diriwayatkan pula dari Anas oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi dengan sanad yang dapat diterima bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang anak muda yang sedang sakarat. Maka tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bagaimana perasaanmu? Ujarnya, aku menaruh harapan kepada Allah dan takut akan dosa-dosaku. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah berhimpun kedua hal tersebut dalam hati seorang hamba dalam suasana seperti ini, kecuali Allah dan akan memberinya apa yang diharapkannya dan melindunginya dari apa yang ditakutkannya. Iya. Jadi Rasulullah suatu saat ada seorang anak muda sakit ya, kelihatannya seperti kritis sudah itu mau meninggal, ada sekarat gitu istilahnya, saat keluar mau rohnya keluar, maka Rasulullah menjenguk, kemudian Rasulullah bertanya, kaifatah tajiduk, apa yang kamu rasakan pada saat itu, atau bagaimana perasaanmu ya? Dia menjawab, pola dia berkata, arjullaha, aku sangat mengharap kepada Allah ampunannya, rahmatnya, karunianya, wa akhafu, dan aku takut dunubi, akan balasan dosa-dosa yang pernah aku sampaikan. Faqala, maka Rasulullah bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la yajtami'ani, tidaklah keduanya itu berkumpul fi qalbi abdin, di hati yang seorang hamba, fi misli hada maut ini ya, seperti orang seperti ini dalam kondisi seperti ini, kecuali Allah akan memberikan kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan akan diselamatkan dari apa yang ditakutkan. Oleh karena itulah nanti ada adab-adabnya. Kalau kita menjenguk orang yang sedang sakit atau orang yang mau meninggal atau yang sudah meninggal, itu kita disuruh supaya kita senantiasa berbicara yang baik, mendoakan yang baik. Jangan sampai kita kata-katanya seakan-akan
apa namanya, menjerumuskan atau mencaci, mencela orang yang sakit atau orang meninggal dunia itu. Itulah disebutkan di sini keutamaan doa dan zikir bagi orang yang berada di sisi mayat, ada di sisi orang yang sedang sakit. Maka Bu dibaca Bu. Keutamaan doa dan zikir bagi orang yang berada di sisi mayat. Diutamakan bagi orang-orang yang saleh untuk mendampingi orang-orang yang akan meninggal, guna mengingatkannya kepada Allah. Satu, Ya, sebentar ya. Ini pentingnya kalau kita itu sudah sakit dan sakitnya parah, yang di sekitar kita itu ndaklah orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang ndak jelas gitu akidahnya. Kenapa? Mereka bisa membimbingnya, bisa memberikan arahnya supaya takut dan harap hanya kepada Allah, dan sudah memberikan hiburan-hiburan tentang balasan yang baik dari Allah. Nah, kalau orang-orang yang tidak mengerti, tambah ada orang sakit, ditakut-takuti tetangga saya seperti ini, langsung tidak bisa napas mati ya. Itu tetangga sebelah juga sama seperti ini, tambah ditakut-takuti. Maka dari itu Nabi menganjurkan supaya kita mengucapkan kata-kata yang baik atau zikir dengan ucapan yang indah. Diriwayatkan, monggo Bu. diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Ashabus Sunan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, jika kamu menjenguk orang sakit atau melawat yang meninggal, hendaklah kamu mengucapkan kata-kata yang baik, karena para malaikat akan turun mengaminkan apa-apa yang kamu ucapkan. Cerita Ummu Salamah selanjutnya. Maka tatkala Abu Salamah meninggal, saya datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Salamah telah meninggal dunia. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkanlah olehmu, ya Allah, berilah keampunan bagiku dan baginya, dan irilah kepergiannya dariku dengan hal yang baik. Ulas Ummu Salamah pula, maka Allah mengganti kehilangannya dengan orang yang lebih baik daripadanya, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tatkala suaminya Ummu Salamah ini namanya Abu Salamah itu meninggal, dia sahabat Nabi yang setia, yang membela Nabi, yang berjuang untuk Nabi, tiba-tiba sudah meninggal dunia. Dan menurut Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah itu, manusia terbaik di muka bumi itu Abu Salamah, tidak ada lagi. Ya, maka ketika dia lapor kepada Rasulullah bahwa Abu Salamah meninggal, ya Rasulullah, inna Abu Salamata qad mat, ya. Wahai Rasulullah, Abu Salamah sekarang sudah betul-betul sudah meninggal, ya. Maka Nabi bersabda, qala quli, katakanlah ya Allah, atau berdoalah. Nah, kamu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, walahu, dan ambillah dia, Abu Salamah maksudnya. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia itu, kita dia sunahkan, dianjurkan membaca doa itu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, walahu, dan juga ampunilah dia. Wa aqibni, dan iringilah atau gantilah mindu dia ukba hasanah, dengan ganti yang lebih baik. Kata Abu Salamah, siapa yang bisa menggantikan Abu Salamah yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, dia terhadap istrinya itu sangat luar biasa sekali, rasanya di dunia tidak ada. Ya, maka karena itu perintah Nabi, dia kerjakan. Kemudian dia cerita setelah itu, fakultu, maka aku berkata, fa aqabani Allah, maka Allah menggantinya, man huwa khairun minhu, orang yang lebih baik daripada dia, daripada Abu Salamah, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Salamah dilamar oleh Nabi, dijadikan istrinya, istri Nabi. Maka Rasulullah tentunya orang yang terbaik, tidak ada yang lebih baik dari Nabi. Itulah barokahnya doa yang diajarkan oleh Nabi. Tatkala kita kehilangan siapa saja, misalnya kehilangan suami, anak, atau siapa, itu mintalah kepada Allah supaya diganti dengan yang lebih baik dari yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan menggantinya. Ya, hanya Abu Salamah memang rasanya siapa yang lebih baik dari suami saya? Tidak ada rasanya.
Satu lagi hadisnya, dan dalam Sahih Muslim, Dan dalam Sahih Muslim disebutkan keterangan dari Ummu Salamah yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang melawat Abu Salamah. Didapatinya matanya terbuka, maka ditutupkannya. Kemudian sabdanya, jika nyawa seseorang dicabut, maka diikuti oleh pandangannya. Tiba-tiba kedengaran suara ribut di antara keluarga. Maka Nabi bersabda pula, janganlah kamu mengucapkan terhadap dirimu kecuali yang baik, karena malaikat-malaikat akan turut mengaminkan apa yang kamu ucapkan itu. Lalu doanya, ya Allah, berilah keampunan bagi Abu Salamah dan tinggikan derajatnya di lingkungan orang-orang yang beroleh petunjuk. Dan angkatlah penggantinya di kalangan anak cucunya yang tinggal, serta berilah keampunan bagi kami dan baginya, wahai Allah Rabbul Alamin. Dan berilah kelapangan baginya dalam kuburnya, dan terangilah ia dengan cahaya. Ya, itulah doa yang diajarkan oleh Nabi. Katanya Nabi kita pada saat menjenguk Abu Salamah itu, dia meninggal dunia, matanya kok mendelik begitu, molok, gitu, takut. Barangkali kita kalau yang tidak mengerti, wah dosanya banyak. Kenapa? Dicabut malaikat itu, rohnya dia mendelik matanya. Katanya, enggak, sebenarnya memang kata Nabi kita, kalau orang meninggal dunia, rohnya dicabut, itu mata mengikuti, ya. Arahnya atau jalannya malaikat yang mencabut rohnya. Jadi rohnya tadi dicabut, mereka melihatnya roh itu dicabut keluar oleh malaikat malakul maut, kemudian dibawa, dimasukkan kain kafan, dibawa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 7 sampai ke Allah Ta'ala. Kemudian orang itu diperintahkan tempatkan dia di iliyin atau tempatkan dia di sijin, tergantung pada bagaimana amalnya. Oleh karena itulah kita pada saat itu ada orang ribut-ribut, kata Nabi, ya kebangetan Pak, kadang bisa, biasanya begitu kalau ada orang mati itu. Terlalu itu ya, ini kenapa ya suami saya yang baik yang diambil, ini yang jahat, yang tukang maling kok nggak diambil, ya misalnya seperti itu. Ya. Dan kata-kata yang lain, sekarang siapa yang menjadi sandaran saya dan lainnya itu meraung-raung seperti itu dilarang di dalam agama. Lebih baik kita berkata dengan Nabi dan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita tatkala kita melihat atau menyaksikan orang yang pada saat itu sedang meninggal dunia. Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah dosanya Abi Salamah yang baru meninggal dunia itu. Farfa darajatahu, dan angkatlah derajatnya fil mahdiyani, ya, mahdiyanain, ya, di antara orang-orang yang mendapat petunjuk. Wakhlufhu, dan gantikanlah dia fi akibi, di dalam anak keturunannya, fi albil gobiri, anak keturunan berikutnya itu menjadi yang lebih baik. Wa firlana walahu, dan ampunilah kami dan